Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Sehat? Ya pastinya ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Ya, yang sudah sehat semoga tetap bisa menjaga kesehatannya. Terima kasih ya buat kamu yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share. Sehingga saya bisa terus berinovasi ya, terus mereview serta bereksperimen sesuatu yang mungkin berguna untuk rekan-rekan semua. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin ngecek sebetulnya, mengobati kepenasaran saya ya, radio handy transceiver ya, atau radio HT, kalau di Sunda namanya hatong. Banyak rekan-rekan yang protes, itu hatong itu apa? Itu hatong bahasa lokal di Tasik ya, di Bandung pun tetap hatong ya. Jadi kalau di Jawa Barat sepertinya kalau saya bilang hatong sudah pada tahu kalau hatong itu adalah handy transceiver HT gitu ya. Baik, setiap pembelian HT kita sudah dilengkapi dengan sebuah antena bawaannya ya. Ini ada juga teman-teman yang bilang ini adalah antena sticknya. Ada juga yang bilang ini antena standarnya. Ya pokoknya antena dari HT berfungsi untuk menyalurkan rambat gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh sebuah handy transceiver sehingga bisa terpancar ke udara, terpapar ke udara. Dan di satu sisi ini pun berfungsi untuk menerima pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh lawan bicaranya. Jadi ini HT, antenanya berfungsi sebagai penerima dan berfungsi sebagai untuk pemancarnya, melontarkan dan menerima. Mungkin di antara teman-teman beranggapan kalau kita menggunakan HT, antenanya itu kita bebas bermain di frekuensi yang mana. Bisa dikatakan broadband ya. Tapi kalau menurut saya pribadi agak sedikit susah untuk menerima kalau ini antena dia match di semua frekuensi. Pasti pabrik pun sudah menciptakan sebuah alat yang namanya antena bawaan stick ini hanya matching di beberapa frekuensi saja. Nah, teman-teman di rumah kan suka bereksperimen ya, bagaimana caranya mematchingkan antena luar kita agar match terhadap frekuensi kerja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak HT, agar tidak merusak HT ya. Apakah teman-teman berpikiran kalau antena ini pun sudah match 1:1? Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan frekuensi ya jangan sembarangan juga ya. Jadi usahakan bermain di frekuensi yang nyender. Jadi kita harus tahu nih stick saya nyender di mana. Nah sekarang saya ingin menguji antena stick yang ada di perangkat-perangkat yang saya lihatin ke teman-teman semua, khusus untuk UHF-nya. Apakah match di semua frekuensi? Karena pada dasarnya ini teman-teman antenanya antena standar ya. Ini antena Bofeng UP9R antena ini. Jadi ini pasangan-pasangannya. Nah, dari kelima radio ini, apakah frekuensinya sama, nyender di sebuah frekuensi kerja, ataupun berbeda? Nah, saya akan buktikan menggunakan Nano VNA ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa terobati kepenasarannya. Ya, di pikiran kan antena stick ini sama stick ini sama-sama dual band ya. Pasti sama nyendernya, belum tentu ya kan. Nah ya oke. Ini dual band, ini satu band, ini khusus UHF nya ya. Ini UHF, ini dual band. Nggak apa-apa, kita akan uji aja semuanya ya menggunakan Nano VNA untuk UHF nya. Yang pertama akan saya uji adalah antena kepunyaan dari Popung UP6R ya. Ini radionya. Saya akan copot antenanya ya. Popung UP6R. Bentar. Saya akan pasangkan di Nano ya, Nano VNA. Ini untuk UHF-nya teman-teman ya. VHF-nya tidak akan saya ukur karena sudah pernah saya ukur ya di vlog-vlog saya sebelumnya. Bentar.
Baik, kita pegang saja lah ya. Lihat ini posisi berdiri teman-teman, maaf ya kalau goyang-goyang. Kita nyalakan Nano VNA nya. Sudah nyala ya. Di UHF teman-teman. Bentar. Di UHF. Ini UHF ya. Ranknya kalau berdasarkan spesifikasi itu ada di 400 sampai 520 ya. Untuk yang dual band popung itu, kita lihat di mana matchnya. Ini di sini gede ya, 2 SWR-nya. Di sini agak nyender teman-teman. Nah di sini nih, ini di frekuensi mana ya? 446. Nah di frekuensi 446 SWR-nya 1:1.5. Impedansinya 43 ohm. Ya. Jadi teman-teman aman menggunakan di kepala 437 sampai 453 aman di sini ya. SWR-nya masih di bawah 1,5. Tapi kalau teman-teman menggunakan di 4 kepala 47, 46 ya, yang sudah dipakai di sini, ini SWR-nya udah hampir 1:1.3, 1.5 di sini ya. Jadi dia memang match di frekuensi orari amatir ya di sini. Kepala 444 ya. Di UHF kepala 400 teman-teman ya, 444 di sini. Oke, itu untuk popung UP6R. Sekarang dari Baofeng UP9R ya, saya akan langsung saja copotin antenanya ya, biar langsung dicek di Nano VNA. Ini sama juga teman-teman dual band ya. Dan saya tetap akan mengecek untuk UHF-nya saja. Oke, anggaplah berdiri ya. Oke, kita recall dulu ya. Baik, ini dia hasilnya. Untuk UHF teman-teman ya, dia nyender di sini. Nah, dia nyender di 446 ya. SWR-nya bagus, 1:1.05, impedansinya 47 ohm. Ya. Ini sama yang tadi nyendernya nggak jauh ya di sini ya. Di band amatir teman-teman. Di kepala 446. Ini kalau kita lihat, kita menggunakan di frekuensi yang sering digunakan ya. Kepala 6 itu SWR-nya lumayan naik ya teman-teman, lumayan naik. Tapi yang paling bagus itu ada di sini di bawah. Nah di sini ini SWR-nya 1:0.07. Jadi dia akan lebih maksimal kerja di 444 ya, di kepala 44 di band amatir teman-teman. Itu untuk antena ini, antena UP9R dari Baofeng. Baik, sekarang saya akan pindah ke Lufac teman-teman ya. Ini Lufac UV5RA ya. Ini dual band juga teman-teman. Oke, kita langsung saja buka antenanya ya, dan kita cek di Nano VNA. Kalau yang dua tadi dia nyender di kepala 44 ya, 444. Sekarang si Lufac dia nyender di kepala berapa coba ya. UHF-nya juga teman-teman ya, VHF-nya saya sudah pernah ngecek. Baik, akan saya kalibrasi dulu ya. Saya recall dulu. Nah ini dia, ini antenanya teman-teman. Nah ya, ini antenanya dual band. Kita lihat untuk UHF-nya. Wah, ini udah nyender bagus nih, coba bagus teman-teman. Ini nyender di
Ya, di sini paling bagus nih. Di kepala 452. Ya. Di kepala 452 SWR-nya 1:07. Impedansinya 46 ohm. Ya, berarti ini anten dual band dia nyada di frekuensi amatir juga ya. Kalau kita lihat di frekuensi yang sering dipakai di kepala 646, di sini dia SWR-nya 1:28. Cuma impedansinya 40 kecil ya impedansinya teman-teman. Oke, berarti ini kenceng banget di sini. Di mana ini ya? Wah, ini SWR-nya P2. Ini di kepala berapa ini? Oh, dia di UHF bawah. Nggak cocok teman-teman ya. Oke, itu untuk lupak UP5RA. Kita akan bergeser ke Baofeng 88S. Ini dia teman-teman radionya. Ini radio udah nggak asing lagi ya. Dulu sempat menjadi legenda ini radio viral ya. Ini harganya sangat spesial harganya. Bisa dibilang sangat terjangkau ya harga ini. Saya pertama juga punya Baofeng Auto UHF-nya ini teman-teman. Baik, sekarang saya akan copotin aja langsung. Ini sistem channel list ya. Kita langsung uji ke Nano VNA. Kira-kira frekuensinya. Ini UHF teman-teman, single band ya. Kayaknya ini lebih bagus soalnya UHF single band. Bentar. Oke, sebentar akan saya recall dulu ya. Biar akurat teman-teman. Ini dia. Seperti ini kondisi SWR-nya. Itu antenanya. Ya. Saya akan cek di mana dia nyendernya. Tetap di sini teman-teman ya. Di kepala 444, padahal ini Baofeng 88S dia kerjanya di kepala 462 loh itu. Kebanyakan 462. Kalau kita lihat di 462 dia SWR-nya sekitar 1:6 ya. Gede ini. Padahal sistem channel list-nya dia menggunakan frekuensi 462. Tapi antenanya dia nge-match-nya di sini di 444 teman-teman. Itu pun nge-match-nya hanya 1:137. Ya, impedansinya sangat kecil, 37 ohm teman-teman. Oke lah, whatever lah, nggak apa-apa ya. Sekarang saya akan cek yang terakhirnya, masih dual band. Ini dia radionya. Radio Alinco ya, Alinco CRX3. Alinco CRX3 dia kerja di UHF bawah teman-teman. Kita cek aja ya seperti apa kondisi dari SWR-nya. Oke, antena sudah saya pasang. Sekarang kita lihat SWR-nya. Saya kalibrasi dulu ya teman-teman biar akurat. Dia kerja di frekuensi UHF bawah teman-teman. Kita lihat nyendernya di sebentar ininya jatuh. Nyendernya di sini teman-teman. Bentar ya, bentar. Nyendernya di sini. Nah, di frekuensi 400 teman-teman ternyata ya. Di frekuensi 400 dia SWR-nya 1:1.2. Ohmnya 42 teman-teman. Ya. Tapi kalau kita lari ke UHF tinggi ke kepala 46, wah ini udah kacau nih. Di band amatir pun di 444 dia udah nggak match ya, udah gede SWR-nya. Tapi karena memang judulnya radio UHF frekuensinya rendah, jadi dia nyadanya di kepala 400 teman-teman. Bentar ya. Nah ini dia di
kepala 400 ya. Nah, di sini kepala 300-an lah, 400-an benar, kepala 400. Nah, di sini akan maksimal si antenanya, teman-teman. Ya. Jadi sudah inilah ya, sudah puas teman-teman. Jadi memang antena itu diciptakan dia kerja di band amatir kalau bisa saya simpulkan ya. Dari beberapa antena yang sudah saya cek tadi, hampir keseluruhan dia sender di band amatir untuk UHF-nya, kecuali DJ Serek 3 dan Baofeng 88S ya. Tadi Popung, Lufax sama Baofeng dia di 444 di frekuensi itu, di frekuensi amatir. Tapi masih bisa digunakan kok di frekuensi 46 lah, 462 ya. SWR-nya masih di bawah 1,5. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya Yengki Datawan Data Brapojulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.